Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Anggraini dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak atas intelektual. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Intellectual Property Rights dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Sedangkan istilah hak atas milik intelektual atau haki merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Intellectual Eigendom dalam sistem hukum kontinental. Istilah property rights diterjemahkan dengan istilah hak kekayaan intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam lingkupan kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni sastra. Pemilik hak intelektual ini bukan berdasarkan dari barang. Pemiliknya merupakan sebuah ide dari seseorang. Hak intelektual ini merupakan bagian dari logika atau nalar yang diberi hak atas seseorang tersebut. Oleh sebab itu, hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Apabila tidak ada perlindungan terhadap kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan lainnya, maka tiap orang dapat membuat kopi salinan dan menyebarluaskannya serta memproduksi tanpa batas. Hal ini jelas sudah tidak ada insentif untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian, perkembangan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Untuk itu dibutuhkannya sebuah hukum yang layak atas hak milik intelektual ini untuk dapat menjamin kelanjutan dari perkembangan hak milik intelektual dan juga menghindari kompetisi yang tidak layak atau unfair competition. Macam-macam hak atas intelektual. Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengelola sesuatu dengan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu sehingga terjadi produk baru. Nah, produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda. Ini hanya dapat diketahui oleh dimanfaatkan apabila dituangkan dalam bentuk tertentu. Misalnya buku, patung, komputer, tanda barang atau jasa. Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada ciptaan. Ciptaan adalah hasil karya pencipta dalam bentuk khas atau apapun lapangan ilmu dan sastra. Hak yang melekat atas karya seseorang tersebut disebut hak cipta. Yang kedua ada penemuan. Penemuan yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi yang melekat pada penemuan disebut hak paten. Yang ketiga ada merek. Merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak melekat pada merek disebut hak atas merek. Hak intelektual seseorang juga sudah memiliki
dasar hukum atau undang-undang yang mengatur hak intelektual itu sendiri. Saya akan menyebutkan salah satu undang-undang yang mengatur hak atas intelektual seseorang. Yang pertama itu adalah undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Saya akan membacakan salah satu pasal yang mengatur tentang hak intelektual. Yang pertama itu adalah pasal 2. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual sebagai dari hukum benda. Nah, hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan bagian dari benda, yakni benda tidak terwujud, benda imaterial. Benda dalam kerangka perdana dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu benda berwujud atau material. Yang selanjutnya benda tidak berwujud atau immaterial. Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud disebut hak barang adalah benda material yang diwujudkan karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hak adalah benda imaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya hak kekayaan intelektual seperti karya-karya seseorang yang dihasilkan karena kreativitas intelektualnya. Teori tentang hak kepribadian dan hak atas benda tak berwujud. Hak milik kekayaan intelektual sesungguhnya memiliki kandungan dua sisi, yakni hak kepribadian dan hak bersifat material atau ekonomis. Dari pandangan kedua sisi ini melahirkan dua teori yang cukup terkenal dalam perkembangan hak intelektual. Pandangan pertama menyebutkan bahwa hak milik intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan, akan tetapi dari keduanya aspek kepribadian itu lebih penting, lebih dominan karena terjalinnya hubung yang erat antara pencipta dan ciptaannya. Selanjutnya, teori ini dikenal dengan monistim teori atau teori monistim yang dipelopori oleh Bluchy dan kemudian dikembangkan oleh Gierke. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah karya adalah merupakan hasil atau produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang erat antara karya yang diciptakan dengan penciptanya. Pada pandangan yang kedua dikenal dengan teori dualistim. Teori dualistim menyebutkan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis merupakan dua hal yang terpisah. Maksudnya bahwa hak cipta merupakan hak yang dalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teorinya dikenal dengan Immaterialisation. Ia mengatakan bahwa aspek ekonomi dan hak milik intelektual lebih menonjol pada hak kepribadiannya. Demikianlah penjelasan saya tentang macam-macam hak atas intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.